Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW Masjid At-Thohir karena yang mau nganter nggak jadi karena ada giat di luar dadakan. Terus tadi mau diantar Kang Endang juga, Kang Endang masih di luar. Ternyata macet total jalan tol sama jalan biasa karena ada konser di Puperta. Jadi kita naik motor. Bismillah. Karena melihat estimasi jarak tadi kalau naik mobil nggak kekejar tadi azan maghrib karena hujannya lumayan. Bismillah, ya, mudah-mudahan sebelum maghrib sudah sampai atau ini asli diantar. Macet, kita gantian nih, tinggal 6 menit lagi pada nyampe. Insyaallah perjuangan berkah. Alhamdulillah setelah macet kita benar-benar jalur tikus, jalur mobil nggak gerak. Alhamdulillah kita nyampe di Masjid At-Thohir pas banget. Ini paling 1 menit lagi Ustadz akan azan nih. Tadi udah WA siap-siap azan, pas banget. Alhamdulillah nyampe kita Masjid At-Thohir. Mudah-mudahan ada keberkahan dalam ujian dakwah ini karena macet total di mana-mana. Alhamdulillah. Langsung masuk aja kan. Depan. Pagar utama aja. Depan. Nanti kita belok kiri aja. Tadi bukain masih dulu. Atur seperti ini. Ini depan aja. Kang, masuk dulu Kang. Oh siap Pak Haji. Masuk dulu. Pak Haji, ada Pak Ketua kita. Ya, Alhamdulillah. Macet total Ketua. Alhamdulillah ada Pak Ketua kita, Pak Haji Gufron, Pak Ketua DKM Masjid At-Thohir. Di mana Pak Haji? Ya, depan ini masjid aja. Sini langsung. Ya, di sini aja nih Kang. Oh, sip. Ya, oke, makasih. Ntar minyak kalikmanya ya. Saya kasih dulu. Standar satu dulu Kang. Bikin video dulu Kang Naim. Alhamdulillah kita bersama saudara-saudara kita dari Jamaah Tablik dari Padang. Dari kota Solok Sumatera Barat ada 13 orang. Nah, alhamdulillah ditemani oleh Kang Naim. Ternyata Kang Naim tinggal di Beji. Ya, sahabatnya Ustaz Surya. Ustaz Surya mah udah saudara kita di Majelis Zikir. Alhamdulillah kita di Masjid At-Thohir nih ada kajian berkah. Biar berkah semuanya. Yang huruj biar sehat, berkah dan lancar. Alhamdulillah. Ya, siap. Sama-sama doa video Kang Naim ya. Bismillah. Alhamdulillah bersama Pak Ketua kita. Alhamdulillah beliau bisa hadir kajian kita malam Ahad nih. Sehat selalu. Biar selalu berkah Ketua. Biar kita istiqomah. Kajian kita hikmah walaupun macet di jalan, katanya masih macet parah Pak Ketua. Alhamdulillah ada Amuaz juga nih. Bos donat nih ya. Jamaah Majelis Zikir kita hadir dan para asatid nih, imam-imam di At-Thohir. Belum dapat minyak, siapa yang belum dapat minyak nih? Saya minyaknya untung di sini dimasukin sama istri. Soalnya ketinggalan di tasnya Anin kan, Anin mau ikut udah rapi nggak ikut. Nah, Ustadz akan sih minyak ini. Pak Ketua, maaf Pak Ketua. Pak Ketua. Masih ada. Nggak apa-apa. Ustadz akan sih maaf. Alhamdulillah biar berkah, biar sehat. Amin. Biar diurut-urut ke cucu. Pak Ketua kan cucunya lagi aktif nih. Cucunya di Belanda. Oh di Belanda ya? Makanya kira saya masih di Belanda Pak Ketua. Alhamdulillah. Pak Sapi sengaja nggak ada titip biar antum ke rumah. Kalau udah janji Pak Sapi mau ke rumah ya. Ke rumah ya sama Ustadz Akanzi sama antum chat kasih nomornya dong. Ana nyebutin Ustadz Akanzi mulu. Ya jadi berkah. Ditunggu sama teman-teman di Majelis Zikir. Ustadz Safi mau makan itu katanya ketan di rumah saya. Bismillah. Lalu belok kanan. Pamit dulu ya. Iya. Amuaz nanti ke rumah aja ya. Pak Ketua maafin ya. Pamit semuanya. Rute tercepat meskipun lalu lintas lebih padat daripada biasanya. Kita pulang dulu. Anda akan tiba di tujuan pukul 20.19. Bismillah. Ya Pak, makasih banyak Pak. Yo, makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah mau nyampe rumah dari At-Thohir.
Alhamdulillah nih ketemu saudara baru nih. Aduh gelap lagi. Kang Warkum nih. Ternyata Waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata beliau ini tinggal di Tanjung Priok. Wah, satu kampung sama saya. Dan ternyata beliau asli Indramayu lagi. Nah, tadi tadi Kang Muaz ikutan kajian jamaah saya dari Indramayu juga. Istrinya juga dari Indramayu nih. Alhamdulillah Kang Warkum jadi tahu saya di sini. Jadi beliau tinggalnya di Kalibaru, Tanjung Priok. Ini hadiah buat Kang Warkum minyak Al-Hikmah. Abah suka. Ya, buat katanya sakit. Ini, amin ya. Kanan. Kanan kita kanan. Aqua biru kanan. Nah, itu kan katanya sakit pinggangnya ya? Iya, sakit nah, pinggang. nanti diolesin aja. Iya. Di belakang pinggangnya pas mau tidur sama bangun tidur. Semprotin baca sholawat 3 kali. Bismillah, mudah-mudahan cepat sehat Kang Warkum ya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ternyata beliau pesantren 6 tahun. Waduh, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Berkah. Jemput di Atohir, berangkat tadi pakai motor. Gojek pulangnya dia jemput sama Kang Warkum. Bismillah, berkah udah menyampe. Hamil istri. Kalau kuasa Allah أشهد أن
Bilang aja mereka ini ya, لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صلاة الله تخلف صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة dilurus dan mendapatkan softnya. As-salatu jami'atu rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله. Nah, dengar. Nggak ada pencet lagi. Wah, bentar udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana, wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid At-Thohir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah
di malam Ahad ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib. Dilanjutkan kita niat untuk iktikaf sampai dengan Isya nanti untuk mendapatkan keberkahan Allah melalui Masjid At-Tahir ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir, yang duduk di masjid ini sampai dengan Isya beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke materi ini menarik nih Pak Bu, karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam Idul Adha di bulan Zulhijjah. Maka bagaimana kita mempersiapkannya? Maka mudah-mudahan sampai dengan nanti sebelum Isya kita sudah memahami konteksnya melalui surat pendek terpendek dalam Al-Quran, yaitu makna hikmah dari surat Al-Kautsar. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk mendapatkan keberkahan. Kajian kita malam Ahad ini juga kita doakan almarhum Haji Muhammad Thohir sebagai pewakaf Masjid At-Tahir ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Lalu kita juga doakan anak-anak almarhum, yaitu Haji Muhammad Thohir, Haji Muhammad Erik Thohir, lalu Haji Boy Thohir, Hajah Rika Thohir, putra putri dari almarhum Haji Muhammad Thohir. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ketua DKM Masjid At-Tahir Bapak Haji Gufron, Wakil DKM Masjid At-Tahir Bapak Ustaz Safi, lalu para DKM, seksi dakwah Ustaz Akanzi, para asatid, para imam, para donatur, dan juga seluruh jamaah Masjid At-Tahir, khususan yang malam ini sholat berjamaah dan hadir dalam kajian sampai dengan Isya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai dengan nanti menuju Isya, disimak. Bagi yang bisa menjawab akan dapat hadiah biasa minyak Al-Hikmah Abah Suka. Bismillah, kita masuk ke materi. Surat terpendek dalam Al-Quran, mungkin ini menjadi surat favorit para imam, ya, wabil khusus para makmum. Karena ini surat walaupun pendek ternyata kandungannya luar biasa, Pak. Ini surat diawali dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, asbabun nuzul dari ayat ini, Nabi Muhammad bersedih, Pak. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang manusia, Nabi Muhammad
juga punya yang namanya rasa cinta. Maka ketika putra satu-satunya yaitu Ibrahim masih kecil diambil oleh Allah, meninggal dunia, maka Nabi Muhammad bersedih. Nabi Muhammad merenung. Beliau berdiam diri. Siapa seorang ayah yang ketika ditinggalkan meninggal dunia anaknya tidak bersedih? Apalagi ini anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Tiba-tiba Nabi Muhammad ketika sedang bersedih tiba-tiba tersenyum. Sahabat heran, ini Nabi kenapa? Ketika sedih ketinggalan kehilangan anaknya, beliau merenung, beliau bersedih, tapi tiba-tiba tersenyum sendiri. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau sedang bersedih, kami tahu. Tapi kenapa tiba-tiba engkau tersenyum? Kami khawatir, takut ada apa-apa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, Allah baru saja memberikan wahyu kepadaku surat Al-Kautsar. Surat ini turun masih di kota Mekah. Cuman 3 ayat pendek. Tapi ini sebagai penghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehilangan putra tercinta masih bisa tersenyum karena ayat ini, karena surat ini. Yuk kita pelan-pelan kita kupas, walaupun 3 ayat, tapi kita harus paham nih kandungannya luar biasa. Pertama, inna a'tainakal kautsar, ya Muhammad, aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Ada sekitar 16 pendapat para ulama tentang mengartikan Al-Kautsar itu apa. Jadi ada 16 di pendapat ulama di dalam mengeluarkan pemahaman tentang Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah danau di surga. Ada juga yang mengatakan telaga di padang mahsyar. Ketika kita di padang mahsyar, kita kehausan, Pak. Karena itu begitu luas padang mahsyar, kita menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada telaga Kautsar di padang mahsyar. Siapa yang boleh minum itu? Yaitu Nabi Muhammad, para sahabat, dan umat-umatnya. Dan spesial kita yang disebut oleh Rasulullah, nanti akan ada masa umatku tidak bertemu dengan aku, belum mengenal aku, tidak hidup di zamanku, tapi dia mencintai aku. Nah, dia akan mendapatkan minuman di padang mahsyar nanti dari telaga Kautsar. Ketika kita sudah minum itu, hilang haus kita. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan Al-Kautsar adalah rezeki yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Ada juga inna a'tainaka. Inna a'tainaka, ada inna a'tainaka. Kalau inna a'tainaka itu sab'a minal mathani. Jadi kalau inna a'taina artinya Allah memberikan sesuatu kepadamu dan sesuatu itu menjadi milikmu. Tapi kalau inna a'tainaka, Allah memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad, tapi sesuatu itu tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad sendiri. Yaitu apa? Sab'an minal masani, surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Jadi kalau ada ayat Al-Quran inna a'taina, itu artinya pemberian yang akan menjadi hak milik. Apa itu? Al-Kautsar, kebaikan. Allah sudah kasih kebaikan kepada kita.
Allah kasih kesehatan kepada kita. Pak, tadi saya mau dari rumah ke sini, itu perjalanan macet total. Mobil itu nggak bisa lewat, tol nggak bisa lewat, jalan biasa nggak bisa lewat. Estimasi sampai sini bisa jam 6 lewat. Akhirnya saya pakai motor, walaupun pakai tongkat. Alhamdulillah 1 menit sebelum azan sudah sampai. Itu ujian perjalanan. Tapi Allah berikan kepada kita nikmat. Nikmat apa? Kita masih bisa berjalan. Banyak orang yang tidak bisa kemana-mana, Pak. Ini Bapak alhamdulillah, ya masih bisa sholat, masih bisa sujud, nempel ke sejadah, nempel ke lantai. Saya setahun 4 bulan, Pak, rindu pengen nempel jidat saya ketika sholat di atas sejadah. Tapi karena kaki saya masih patah, masih hancur, tidak bisa. Tapi kita bersyukur masih bisa berdakwah. Bulan Ramadan kemarin 38 kali saya ceramah 1 bulan, termasuk di At-Thohir 2 kali ceramah tarawih, walaupun menggunakan tongkat. Itu nikmat dari Allah, Pak. Kita bisa membuka mata kita sehabis tidur, itu pun rizki dari Allah. Bayangkan, Pak, ini ada orang kaya non muslim, ada orang kaya non muslim, orang Eropa, dia sudah habis uang miliaran rupiah untuk mengobati penyakitnya. Ada satu penyakitnya, Pak. Apa penyakitnya? Dia nggak bisa ngantuk. Coba, penyakit sederhana, Pak. Dia udah keluar duit miliaran non muslim nih. Ini kisah nyata, Pak. Ini kalau Bapak pernah ikutan jamaah tabligh, pasti paham nih kisah nyata ini. Jadi si non muslim ini, dia berobat sudah kemana-mana, ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, pengen diobati penyakitnya, dia nggak bisa ngantuk, Pak. Kalau dia mau tidur, minum obat, langsung tidur. Kalau kita alhamdulillah, Pak, coba lihat Jumatan, kita baru duduk, khotib berdiri, udah ngantuk kita, Pak. Bener, Pak, ya? Ini kajian nih, lama-lama nyender ngantuk. Tapi nggak apa-apa, Pak, berkah. Nggak boleh diganggu. Yang tidur di masjid nggak ada masalah. Niatnya intikaf, apalagi pas ada kajian. Asal pada pas Isya bangun gitu ya. Jangan kelewatan, Bapak pagi tidur di sini. Itu, Pak, non muslim itu ngantuk, nggak bisa. Akhirnya apa? Satu saat dia udah keliling Eropa, Amerika, Asia, sampailah dia di Pakistan. Ketika dia lagi jalan-jalan di Pakistan mencari obat, ya, obat ngantuk, sebelum puasa ada yang datang ke rumah saya, seorang ustadz bawa temennya. Ustadz, minta tolong Ustadz. Tolong apa? Ini teman saya udah 3 bulan lebih nggak bisa tidur. Jadi dia kalau mau tidur pakai obat, hampir sama penyakitnya. Ada di YouTube saya, Bapak buka Guru Hikmah official, di situ ada saya ketika mengobati yang tidak bisa tidur sudah berapa bulan nih. Saya obati siang-siang, datang ke rumah saya terapi pakai minyak al-hikmah tuh. Saya urut. Itu lagi saya urut, Pak, dia tidur, Pak. Padahal dia nggak bisa namanya tidur di tempat orang, di tempat sendiri aja susah. Ketika saya urut dia tidur, saya biarin, ada kali setengah jam dia tidur di rumah saya sambil duduk. Itu mencari nikmat tidur itu luar biasa. Nikmat ngantuk apalagi, Pak. Dia santri, Pak. Saya punya anak 4, yang 3 di pesantren Purwakarta, laki 2, perempuan 2. Itu kalau udah di pesantren, kita lihat, Pak, subuh-subuh apalagi, itu santri ngantuk-ngantuk, tapi dibiarin sama kiainya, nggak dimarahin, karena ngantuk itu mahal, Pak. Nah, non muslim ini ketika lewat satu masjid di Pakistan, kebetulan di masjid itu ada rombongan jamaah tabligh. Bapak kalau tahu jamaah tabligh tuh kalau kajiannya itu dia keliling, Pak. Jadi si mudabbirnya, muallimnya, yang ngajarnya di tengah-tengah, dikelilingi sama jamaah tuh. Ya, ada bundaran. Itu si non muslim ketika lewat masjid, dia lihat lah, tuh orang-orang di dalam masjid lagi ngapain, duduk
ngantuk semua para rata-rata. Apalagi kajian duhur pakai AC di masjid kan. Begini tuh yang lihat. Akhirnya non muslim ini masuk masjid. Ini kisah nyata. Masuk masjid, dia duduk, baru berapa menit duduk, dia ikut ngantuk sampai tertidur. Setelah kajian dibangunin, lalu diceritakanlah penyakitnya, dan alhamdulillah dia masuk Islam. Dan dia salah satu penyandang dana sebagai donatur Jamaah Tabligh se-Asia. Kebetulan Jamaah Tabligh tahun 97 pertama kali mengadakan tabligh se-Asia itu di Al-Muhajirin, Purwakarta, pondok pesantren Al-Muhajirin, dan saya ketika itu mengajar bahasa Arab di pesantren Purwakarta. Pimpinannya Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Bunyamin, orang tua saya, guru saya, yang sekarang menjabat sebagai Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Nah, Jamaah Tabligh se-Asia kumpul di pondok kami, karena saya guru bahasa Arab, jadi Kiai Abun minta tolong saya menjadi penerjemah bahasa Arab Jamaah Tabligh se-Asia tahun 97. Maka saya dapat ilmu banyak dari Jamaah Tabligh. Luar biasa dakwah beliau, Pak. Beliau keliling ke kampung-kampung mengajak orang sholat. Padahal tuh orang-orangnya, Pak, ada dosen, ada pengusaha, ada pejabat, ada tentara, ada jenderal di dalamnya. Tapi ketika di masjid jadi sama, Pak. Bagian masak ya masak walaupun dia jenderal. Dia merasa ketika sudah sampai masjid yang namanya jabatan hilang, kekayaan hilang. Kita sama, Pak, sujud sama-sama ke sejadah, bersyukur sama Allah, inna a'tainakal kausar. Maka Nabi Muhammad senyum. Kenapa? Wahai Muhammad, jangan sedih, anakmu tidak hilang, akan menjadi aset. Jadi kalau bapak ibu punya anak yang mohon maaf ya, ketika masih kecil meninggal dunia belum ada dosa, maka itu menjadi tabungan kita di akhirat. Karena kita sudah dikasih rezeki banyak sama Allah. Bangun tidur sudah kita dikasih rezeki. Nafas kita tidak usah beli. Nih pertama, ayat pertama, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, dan Allah mengingatkan kepada kita supaya kita bersyukur karena Allah memberikan banyak rezeki buat kita. Allah memberikan banyak kenikmatan buat kita. Al-Kausar artinya rezeki yang sedikit tapi banyak yang Allah kasih. Yang pertama, itu ayat yang pertama. Nah, sekarang saya mau tanya nih, yang bisa jawab dapat hadiah minyak. Perbedaannya inna a'toina dengan inna a'taina. Nah, apa tuh, Pak? Tadi udah saya terangin tuh. Ayo, yang bisa jawab saya kasih minyak kalimah. Perbedaan inna a'toina dengan inna a'taina. Kalau menyimak pasti paham. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya kasih minyak al-hikmah. Belum, tunda dulu. Agak susah pertanyaannya ya. Nah, yang kedua, inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Wah, ini juga, Pak, harus paham juga ayat kedua ini. Ketika kita sudah dapat nikmat dari Allah, maka yang harus kita lakukan apa? Fasolli li rabbika wanhar. Apa itu fasolli, Pak? Fasolli apa? Kasih minyak. Fasolli apa artinya? Kalau Ustaz mah nggak usah dijawab, padahal mah udah hafal Ustaz. Apa Ustaz? Fasolli, dirikan sholat. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan fasolli itu bukan spesifik sholat yang kita lakukan. Karena biasanya kalau sholat yang kita lakukan itu ada tambahan di awalnya, akimis sholat. Akimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Tapi kalau ini fasolli, maka ada pendapat ulama yang mengatakan fasolli di sini adalah berdoa. Fasolli di sini adalah mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa kasih rezeki sama Allah. Inna a'tainakal kausar.
maka kita harus berdoa memuji Allah. Ayo bareng-bareng Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh Pak, kita sering ucapin itu Pak. Subhanallah, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah. Ya Allah, kami ini manusia kotor. Kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf. Kita banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf. Kita ini masih dihargai orang karena aib kita ditutup. Ada seorang syekh yang lagi viral, bahkan naudzubillah summa naudzubillah, tapi kita belum boleh suudzon karena belum tahu. Tapi itulah kadang dikemas dengan pakaian, ya dia terkenal seorang syekh besar di Indonesia, tapi ternyata dia melakukan hal yang negatif, bahkan menjelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bahas di ayat yang ketiga. Barang siapa yang menjelekkan Rasulullah, menghina Rasulullah sebagai Rasul atau sebagai manusia, maka Allah akan memutuskan hubungannya dengan dia. Ya Allah ya Karim, kita dosa kita banyak Pak. Kesalahan kehilafan kita banyak. Makanya as-sholli, mengingat Allah di hati. Nanti di bulan mungkin setelah Idul Adha, bulan depan kan materinya tentang sah. Sejaroh itu. Sah itu kan 3 huruf yang biasa dipakai oleh orang-orang yang baru nikah. Orang kalau nikahan, resepsi, ya gede-gedean, yang ditunggu cuma 3 huruf Pak. Sah, ya kan? Ya, sah itu kita bahas nanti bulan depan. Tadinya bahasannya materinya malam ini, tapi saya karena di sini bertepatan dengan Idul Adha, saya harus mengajak kita untuk berkurban, makanya kita bahas surat Al-Kautsar. Bulan depan kita kupas tentang sejarah dunia, sejarah manusia, yaitu dengan kalimat sah. Gak akan ada manusia kalau nggak ada sah. Nanti kita bahas bulan depan. Nah ini Pak, fasholli, ada bedanya antara sholat yang kita lakukan dengan fasholli. Aqimis sholat dengan sholli. Kalau aqimis sholat, kita mendirikan sholat nih Pak. Ada juga perbedaannya if'ali sholat dengan aqimis sholat. Nanti kita bahas tuh. Kan ada yang mengatakan, ada seorang, mohon maaf ya, polisi yang datang ke rumah saya. Saya biasanya orang datang tamu tuh malam. Ada yang tamu-tamu secret yang nggak saya videokan. Itu datang malam polisi tuh. Ustaz, maaf Ustaz, saya mau curhat sama Ustaz. Saya nih banyak dosa. Saya pengen banget dosa saya tuh nggak saya lakukan lagi kesalahan itu. Apa caranya? Saya bilang, perbaiki sholat. Karena itu yang dianjurkan Rasulullah. Lalu benar Pak, dia lakukan sholat. Sholat tepat waktu. Bahkan ketika saya ngisi kajian di Masjid Agung Brimob, Kelapa II, wah dia benar paling depan sholat. Sholat sunnahnya, sholat wudhunya dilakukan. Setelah berapa bulan datang lagi ke rumah saya. Ustaz, saya udah lakuin ya Ustaz saranin. Saya udah sholat, kata Ustaz kan, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, kan gitu. Tapi Ustaz, saya sholat udah tepat waktu di masjid paling depan, udah sebulan lebih saya sholat, tapi saya masih berat untuk meninggalkan maksiat Ustaz. Saya masih mudah diajak teman untuk bermaksiat, minum-minuman, judi, perempuan. Apa ada yang salah Ustaz? Saya bilang kalau Quran nggak bakal salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya, itu adalah Quran dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, itu karena wahyu dari Allah. Jadi Quran nggak akan pernah bohong, walaupun yang mengucapkannya melalui Rasulullah. Karena ini wahyu dari Allah. Makanya saya bilang bedanya antara aqimis sholah
dengan if'ali sholah, itulah makanya menentukan bagaimana kepribadian kita. Kalau kita if'ali sholah artinya mengerjakan sholat. Kalau aqimis sholah artinya mendirikan sholat. Bedanya apa Ustadz? Kalau if'ali sholah, azan datang, ambil air wudhu, kita masuk masjid, sholat. Selesai sholat, selesai, nggak ada urusan lagi dengan sholat kita. Itu if'ali sholah, hanya menggugurkan sholat. Tapi kalau aqimis sholah, mendirikan sholat, maka ketika azan datang kita ambil wudhu, kita masuk masjid, kita sholat. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita merenungi, Pak. Ya Allah, Allah Maha Besar. Jabatan yang saya punya sekarang kecil, satu saat bisa diambil olehmu ya Allah. Harta yang saya punya kecil, sedikit akan habis nantinya ya Allah. Maka Engkau yang Maha Besar ya Allah, aku kecil, gak boleh sombong. Tuh, ketika sholat memahami isi sholat, maka sholat sempurna 3 rukun. Kalau pengen sholatnya menjadi aqimus sholah, diterima Allah. Karena hati-hati Pak, di surat Al-Anfal ayat 35, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Tuh surat Al-Anfal, Allah mengingatkan, Allah menyindir. Wa makana sholatuhum, mereka nggak sholat kata Allah indal baiti, walaupun di depan Ka'bah. Bayangkan deh, di depan Ka'bah nggak dianggap sholat oleh Allah Pak, padahal mustajabah. Buka YouTube saya, Guru Hikmah Official, kajian hikmah Masjid At-Thohir, saya bahas materi itu. 4 keutamaan doa di depan Ka'bah, kenapa mustajabah. Itu salah satunya karena kita doa di depan Ka'bah. Doa saja mustajabah, apalagi sholat. Tapi kata Allah di surat Al-Anfal, mereka nggak sholat kata Allah. Illa muka'aw wa tasbih. Mereka cuman bersiul dan bertepuk. Tuh Pak. Memang ini asbabun nuzulnya, Allah menyindir orang-orang kafir Quraisy ketika Rasul dan sahabat lagi sholat, diganggu oleh orang kafir Quraisy dengan tarian, siulan, tepukan. Tapi Allah juga mengingatkan jangan sampai sholat kita menjadi yang sia-sia. Kenapa? Karena syarat rukun sholat 3. Pertama, qauli, bacaan sholat. Jangan sampai kita seperti tadi itu, illa muka'aw wa tasbih, cuman bersiul dan bertepuk. Bacaan sholat kita dianggap cuman siulan oleh Allah. Bacaan sholat perbaiki seperti tadi, imam enak bacaannya, tartil, tajwidnya benar. Karena kalau salah huruf, salah makna Pak. Lain syakartum, barang siapa yang bersyukur. Tapi kalau dibacanya pakai sin kecil, lain sakartum, barang siapa yang mabok. Tuh artinya. Jadi kita harus pelajari bacaan sholat. Sekarang udah gampang lah, udah mudah lah. Di handphone bisa belajar. Tapi yang paling bagus ada gurunya. Yang kedua apa? Fi'lun, gerakan sholatnya jangan buru-buru. Sholat pelan-pelan, kayak di At-Thohir kemarin tuh sholat tarawih enak Pak. Walaupun cuma 11 rakaat dengan witir, tapi enak pelan. Waktu saya ngisi ceramah pertama tuh di minggu pertama, tarawih masih 1.300 jamaah, itu enak, lembut, pelan, meresap Kak, nggak buru-buru. Walaupun jamaahnya juga pengen buru-buru jajan di kuliner gitu, habis sholat gitu, tapi menikmati, jangan buru-buru. Nah yang ketiga, nah ini yang sering dilewatkan, apa? Qalbun. Sholat itu selain bacaannya baik, gerakannya jangan buru-buru, qalbun, hatinya juga ikut sholat. Fasolli, ingat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah itu sholat kita itu harus ingat sama Allah. Di luar sholat, amalan sholat dipakai untuk kita beraktivitas. Sholat mengajarkan tadi takbir, Allahu Akbar. Di luar sholat, maka apa? Kita membesarkan Allah. Sholat mengajarkan sujud. Di luar sholat,
Kita pun tawadu, nggak boleh sombong. Inilah Pak, sholat mengajarkan kehidupan kita untuk sesuai dengan sholat kita. Maka kalau sholatnya dikerjakan dengan baik, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yang pertama, fasolli. Yang kedua, wanhar. Wanhar itu artinya memegang di bawah leher. Pengertian dasarnya itu ketika kita ini sholat kan ada yang di bawah leher tuh pegangannya. Tapi Rasulullah sendiri kan sholat itu kadang melepas, kadang di perut, kadang di leher. Tapi kalau intihar artinya bunuh diri. Nah inhar, ya, nahar itu artinya adalah berkurban. Jadi dua hal tuh, fasolli, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, merenungi tentang keutamaan ibadah kita kepada Allah, dan yang kedua adalah berkurban. Kenapa Pak? Artinya ketika kita dikasih rezeki oleh Allah, dikasih rezeki anak, maka kita harus berkurban, akikah namanya. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan itu, diajarkan oleh Allah. Ketika dikasih anak, Nabi Ismail itu tidak diakui oleh orang Yahudi sebagai anaknya Ibrahim Pak. Kenapa? Karena Nabi Ismail lahir dari seorang ibu yang menjadi budak sahaya. Wah ini bahasannya kalau di Idul Adha mantep ini, ceritanya sedih banget. Nabi Ismail ini ibunya adalah budak hamba sahaya. Tapi ketika Nabi Ibrahim tidak punya anak, lalu dapatlah anak dari Siti Hajar, maka cintalah Nabi Ibrahim kepada anak laki-laki satu-satunya. Akhirnya suruh Allah untuk mengorbankan, menyembelih, akhirnya diganti oleh domba. Nah ini yang pertama. Kalau Jumatan kemarin di At-Thohir, Bapak hadirin ikut Jumatan minggu yang lalu, pas saya yang khotibnya, itu saya bahas tentang 5 sifat. Salah satunya yang terakhir, tingkatan sifat manusia adalah muttaqin. Yang kita cari di bulan Ramadan kemarin, muttaqin. Padahal muttaqin di tesnya itu ketika Dzulhijjah ini. Barang siapa orang yang merasakan dirinya sudah muttaqin, maka dia akan dites oleh Allah. Apa? Berkurban. Ketika kita dikasih rezeki sama Allah Pak, kita berkurban. Kita ada rezeki, ada tabungan, maka harta kita keluarkan. Karena apa yang kita keluarkan, binatang yang kita sembelih melalui Masjid At-Thohir bisa, maka nantinya semua akan kembali kepada kita. Ini yang kedua Pak, sholat atau beribadah atau berdoa dan lalu kita berkurban. Hati-hati Pak, rezeki itu berapa menit lagi saya katakan sih? 5 menit lagi. Nah, ya, jadi wanhar, berkurban. Ayo Pak, sodakoh itu terbagi dua. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Apa artinya sodakoh sabitah Pak? Apa sodakoh sabitah? Yang bisa jawab? Sodakoh jariyah apa artinya? Jariyah apa artinya? Ya, jangan usah lagi. Yang lainnya, yang belum dapat minyak, jariyah, jar, air yang, nah sini. Ini jariyah itu yang mengalir. Sabitah itu terputus. Sabitah itu tetap. Contoh misalkan Jumatan masjid-masjid mengadakan nasi berkat Jumat. Nah kita ngasih nasi padang tuh 10 bungkus dimakan ya. Nah, kayak ini ada Kang Muaz ya. Ini salah satu jamaah saya majlis zikir. Beliau usaha donat. Ini hadir alhamdulillah nih dari Cimanggis. Beliau banyak usaha donatnya di Brimob Kelapa II, banyak ngisi-ngisi di Brimob. Itu ketika beliau itu sering memberikan ke masjid-masjid tuh. Itu ketika dimakan donatnya habis Jumatan, maka dapat pahala tuh Kang Muaz. Tapi donatnya habis, pahalanya stop. Dapat pahala ketika lagi dimakan. Tapi kalau sodakoh jariyah, kita kasih ke Masjid At-Thohir nih. Pak Ketua, Ustadz Akanzi, saya titip uang 1 juta ya.
Terserahlah, mau dibeliin karpet boleh, mau dibeliin apa boleh, yang penting saya nitip lah 1 juta. Ternyata sama DKM dibeliin mic buat pengisi kajian-kajian ya, apalagi malam minggu depan tuh, jangan sampai nggak datang tuh Ustadz Hanan Ataki ya, di sini pada maghrib pada isya, pada maghrib ya, dari mulai pada maghrib. Nah itu dipakai sama Ustadz Hanan Ataki nih, mic-nya yang dikasih sama kita dibeliin 1 juta, nyampe ke ibu-ibu bapak-bapak, meresap jalan hidayah. Akhirnya apa? Itu yang ngasih mic, yang ngasih duit 1 juta ke Masjid At-Tauhir, dapat jariahnya. Walaupun ibu bapak yang ngasih mic itu, ngasih uang itu udah meninggal, udah dimakamin, udah dikubur, udah di dalam tanah, ini mic masih dipakai kajian terus sama ustadz-ustadz yang lain, masih ngalir tuh pahalanya, masih ngalir Pak. Kalau bapak ngasih AC, ibu ngasih AC ke masjid, adem masjid dipakai ibadah, maka nanti kuburan kita adem Pak. Nggak percaya masuk dulu. Kalau nggak percaya ya, takut nggak percaya, masuk dulu dah. Cobain adem apa enggak? Gitu. Nah itu ya, fasolli li rabbika wanhar. Dan yang terakhir, surat ayat yang ketiga dari surat Al-Kautsar. Nih, hati-hati Pak. Inna syani'aka wal abtar. Ini ancaman Allah yang berat. Ketika Nabi Muhammad kehilangan anaknya Ibrahim, itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir yang lainnya meledek Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Muhammad, kamu nggak akan punya keturunan. Tuh anak satu-satunya laki-laki kamu mati, nggak akan ada kamu penerusnya, nggak punya kamu keturunan. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, wahai Muhammad, jangan khawatir, jangan sedih. Inna syani'aka, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang mencelamu, wal abtar, maka terputus. Dia yang gak akan ada keturunan, dia yang gak akan dikenal orang. Sekarang buktinya keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada. Masih ada Ahlul Bait. Kita menghormati Ahlul Bait. Oh, tapi ada Habib yang begini-gini, itu oknum. Kita menghormati adalah Ahlul Bait, keturunan, walaupun semua kita keturunan, tapi ada keturunan langsung darah. Kita menghargai, tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh menghina. Ada oknum, iya, kiai, ada oknum ulama, ada oknum tentara, ada oknum, banyak oknum mah. Tapi bukan berarti ada hadis ketika seorang muslim melakukan kemaksiatan, maka ketika dia sedang melakukan kemaksiatan, muslimnya copot dalam diri dia. Jadi jangan bilang tuh orang muslim mencuri. Ketika dia sedang mencuri, mengambil hak yang bukan hak dia, maka Islamnya sudah copot dari dia. Ketika seorang muslim mengaku muslim, lalu dia berzina, ketika dia sedang melakukan zina, muslimnya copot dalam badan dia. Jadi jangan mengatakan, oh si Ustadz Anu begitu, Kiai Anu begitu, Ustadznya copot, Kiainya copot, oknum gitu. Makanya Pak, ini dihina. Sekarang Nabi Muhammad sampai sekarang pengikutnya luar biasa. Bayangkan jumlah umat Islam, keturunan Nabi Muhammad nih kita, umat Rasulullah kita. Lalu nama Nabi Muhammad sampai sekarang gak redup. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab yang menghina Nabi Muhammad, coba Allah buktikan. Sekarang ada nggak orang yang pengen diaku sebagai cucu keturunan Abu Jahal, Abu Lahab? Ada nggak Pak? Nggak akan ada. Ya, oh saya cucu keturunannya Abu Jahal, ya ada. Bahkan orang yang dicap sebagai cucu PKI aja, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal yang bersalah itu kakek keturunannya, belum tentu cucu cicitnya salah. Itu Pak. Jadi kita nggak boleh menghina dua hal. Tidak boleh menghina Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, dan tidak boleh menghina Nabi Muhammad secara beliau sebagai manusia. Bayangkan Allah menjaga. Ya, karena waktu udah mau masuk Isya, jadi kita sambung lagi di bulan depan. Ya, mudah-mudahan walaupun tidak sampai mendetil, tapi paling tidak hikmah yang kita bisa dapat.
Pertama, inna a'toina, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dan kita semua rezeki yang begitu luas, Pak, kenikmatan yang begitu banyak. Maka ketika kenikmatan Allah kasih, fasolli li rabbika wanhar, salat, ibadah, doa, dan berkurbanlah. Ayo yang punya rezeki jangan lupa kurban di Masjid At-Thohir atau di masjid-masjid manapun, yang penting jangan lupa kita berkurban. Inna syani'aka wal abtar. Jangan kita memusuhi Nabi Muhammad, jangan kita memusuhi keturunan Nabi Muhammad, jangan kita menghina keturunan Nabi Muhammad, karena itu akan menyakiti Nabi Muhammad SAW, maka akan terputus abtar. Seperti ada hadis, la yurtada'u kullu amalin la yurtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Barang siapa yang memulai segala sesuatu tanpa baca bismillah, maka terputus amalnya, nggak dapat pahala. Tuh, abtar, terputus. Jadi ayo kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kajian kita diberikan keberkahan ya, dan istiqomah Pak, tiap awal bulan Pak ya, tiap awal bulan insya Allah mudah-mudahan istiqomah, semua sehat, saya sehat, kita bisa bertemu kembali insya Allah di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف كما sholat. Mohon diluruskan, dirapatkan saf. Salatul jami'atur rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة